Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Mas, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan pinjol. Kalau tadi sudah kita bahas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengecek ya sebenarnya pinjol ini resmi atau tidak gitu. Nah, bisa nggak sih dijelasin perbedaan antara pinjol yang memang legal ataupun yang ilegal gitu? Baik Mbak Salsa, jadi ada beberapa perbedaan yang kita bisa gunakan sebagai acuan ya untuk mengidentifikasi penawaran tersebut dari yang resmi ataupun tidak. Yang pertama untuk yang resmi ya, atau yang terdaftar di OJK. Yang pertama tentu pinjol ini sudah ada izinnya, ya itu sudah pasti. Kalau sudah ada izin di OJK maka kita tahu siapa pemiliknya, di mana kantornya. Nah, sehingga jika terjadi hal-hal dalam hal ini misalnya dispute atau permasalahan antara pinjol dengan konsumen, maka nanti kita juga bisa memberikan yang namanya fasilitasi ya atau perlindungan konsumen namanya melalui APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi khusus untuk nasabah konsumen industri keuangan yang resmi itu mereka bisa melapor melalui APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen online, tidak perlu datang ke kantor OJK melalui www.kontak157.ojk.go.id. Tinggal diketik konten pengaduannya, kemudian akan tersampaikan kepada industri keuangan yang terkait ya, dan akan kita pantau. Kemudian ciri-ciri berikutnya, yang terdaftar di OJK itu kita wajibkan untuk tergabung di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Nah, di AFPI itu mereka menyepakati beberapa aturan main bersama, Code of Conduct, di antaranya adalah maksimum bunga pinjaman. Maksimum bunga pinjaman untuk pinjol yang resmi terdaftar di OJK itu disepakati di 0,4% per hari untuk pinjaman jangka pendek di bawah 1 bulan. Namun jika untuk tenor 1 atau di atas 1 tahun gitu ya, itu di angka 12-24%. Nah, kalau yang ilegal pasti tidak seperti itu ya. Kemudian yang resmi terdaftar di OJK, pada saat kita unduh aplikasinya, itu mereka hanya boleh mengakses 3 data di handphone kita. Tolong diingat ya, 3 data di handphone kita. Yang pertama itu kamera atau camera ya kalau bahasa Inggris ya. Kemudian mikrofon, kemudian location. Singkatannya camilan. Kamera, mikrofon, location. Nah, ini adalah 3 yang boleh diunduh. Dan nasabah atau konsumen pinjol resmi itu pada saat mereka tidak membayar atau memenuhi kewajibannya, setelah 90 hari mereka akan masuk daftar blacklist di Fintech Data Center. Bagaimana dengan yang ilegal? Yang ilegal pertama tadi, pasti mereka tidak berizin. Kalau tidak berizin, maka mereka tidak pernah ke kantor kami mengurus izin, menyampaikan dokumen kelengkapan, kami tidak tahu siapa orangnya dan di mana letak kantornya. Bisa jadi mereka beroperasi di dalam atau bahkan di luar negeri. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya mereka itu tadi mereka menyalurkan pinjaman sangat cepat ya. Karena biasanya tanpa filter atau tanpa analisa kredit ya, karena mereka yang penting cepat cair. Suku bunganya tentu tidak ada batasan, bisa jadi sangat tinggi. Kemudian yang diperjanjikan di awal bisa jadi berubah di tengah jalan karena memang mereka tidak patuh terhadap hukum atau ketentuan. Kemudian mereka juga jika diunduh aplikasinya, mereka nanti akan mengakses seluruh data di handphone atau di ponsel kita. Jadi ya itu yang berbahaya karena akan terkait dengan ciri-ciri berikutnya. Pada saat nanti dilakukan penagihan, mereka umumnya akan melakukan penagihan dengan intimidasi atau ancaman, yaitu berupa ancaman menyebarkan data pribadi melalui kepada kontak-kontak yang ada di handphone kita. Nah, itu sumbernya dari data yang diakses oleh mereka di handphone. Kalau yang resmi di OJK tidak boleh, hanya camilan tadi, hanya kamera, mikrofon, dan location. Maka, jika nanti ada pinjol yang mengaku resmi di OJK, tapi kemudian mereka mengancam menyebarkan data pribadi yang tadi bisa akses galeri foto, video gitu ya kepada kontak handphone, silakan laporkan kepada kami. Nanti kami akan tindak. Oke, berarti walaupun mereka melalui peminjaman online yang ilegal gitu, jadi bisa langsung melapor ke pihak OJK ya seperti itu? Untuk laporan yang ilegal, bisa dilaporkan kepada OJK juga. Nanti kami akan tangani melalui Satgas Waspada Investasi. Tadi yang saya sampaikan, jika mengaku legal atau resmi, tapi kemudian mereka mengancam menyebarkan data pribadi, silakan laporkan kepada kami. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi itu mengapa banyak sekali mereka yang melakukan peminjaman online itu
banyak diteror, kemudian orang-orang terdekatnya juga ikut diteror, ternyata memang untuk mengakses data pribadinya itu lebih gampang kalau mereka ternyata melakukan peminjaman secara online yang ilegal kayak gitu ya. Betul. Oke, baik Mas, selanjutnya apakah banyak nih di Nusa Tenggara Barat ya, khususnya di Kota Mataram yang sudah melaporkan terkait peminjaman online ilegal? Ilegal. Jadi jumlahnya sangat banyak ya, atau cukup banyak mungkin ya. Ya, cukup banyak yang sudah melaporkan kepada kami. Kami mendata secara up to date ya terkait dengan nama-nama entitas pinjol ilegalnya ya. Sampai dengan posisi April 2023, dari awal tahun ya sampai dengan April tercatat ada 11 pinjol ilegal nih yang dilaporkan oleh masyarakat ya, yang sudah memakan korban di wilayah Nusa Tenggara Barat. Jumlah ini kami lihat berdasarkan data itu meningkat cukup signifikan, di mana tahun 2022 itu hanya 5 pinjol ilegal. Jadi kelihatannya nih entitasnya makin banyak gitu ya, dengan nama-nama juga yang makin aneh-aneh, dan korbannya juga bertambah gitu. Oke, jadi sudah cukup banyak juga yang dilaporkan ya, bahkan meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, kemudian nanti akan kita bahas lagi terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah untuk pelapor ya, terkait dengan peminjaman online ilegal ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang iNews.